Justru orang-orang Islam ini sekarang jadi minoritas. Mengapa kalian jadi minoritas? Karena kalian terlalu pongah dan terlalu kejam. Jadi kalau tadi dibilang si Ustadz JJ bilangnya Israel itu enggak. Hari ini kita nonton betapa biadabnya orang-orang Palestina ini. Betapa biadabnya. Saya mau tunjukkan satu video lagi nih ya. Satu video lagi. Betapa biadabnya. Saya terima kasih teman-teman yang rajin ngirimin saya ya. Jangan putus asa ngirimin saya dengan update-update berita. Kalau belum dinaikin jangan ini ya. Jangan putus asa. Saya tetap menghargai kiriman-kiriman Anda. Hanya memang tidak semuanya kan bisa saya tampilkan. Saya juga khawatir dengan salah sebentar ya. Saya juga harus mempertimbangkan masalah copyright segala macam ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Oke. Saya mau tunjukkan ke Anda betapa lucunya. Mana tadi? Saya tunjukkan dulu, saya share screen. Ini kiriman dari teman-teman ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Itulah propaganda dari Palestina. Mujizat Hamas, Pak. Mujizat Sirin. Itu namanya mujizat dari Sirina Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat dari Sirina Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebetulnya tadi Muhammad itu dapat ide dari mana sih bilang perang Islam Yahudi itu? Nah, ya. Sebenarnya Muhammad dapat ide dari mana sih? Perang Islam Yahudi itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di kedatangan di akhir zaman di kitab Wahyu, itu nanti akan tersisa 144.000 orang Israel saja. 144.000 saja. Ya. Dan mereka habis gara-gara perang melawan antikris. Antikris itulah Islam. Dimanapun orang Yahudi berada, di situ pasti ada berkat buat bangsa itu. Nah, Hitler itu membunuh orang Yahudi kan karena pesanan dari Palestina. Jadi itu aksi reaksi karena orang Yahudinya Zionisme mengokupasi Palestina. Nah, negara-negara Arabnya dia panik, dia minta Hitler buat bunuh orang Yahudi ini. Jadi itu aksi reaksi, itu adalah korban perang. Jadi kita melihatnya jangan orang Yahudi yang teraniaya sendirian di Jerman, bukan. Tapi kita melihat Yahudi sebagai sistem global dunia. Mereka mau kembali ke tanah Fenisia. Dan orang-orang Arab ini nggak terima. Nah, itulah ongkos dari perang, ongkos dari Zionisme, ongkos dari aliyah kembalinya orang Yahudi ke tanah Fenisia. Itu ongkosnya 6 juta orang Yahudi itu dibantai semua itu. Nah, itu satu ongkos, Pak. Jadi itu korban perang namanya. Sama seperti kenapa dulu ya di Eropa ini perang saudara, mereka bunuh-bunuhan. Kok menderita sekali? Bukan, itu ongkos dari kesalahan-kesalahan yang dibuat. Nah, itu sama, itu baik kesalahan atau tidak kesalahan semua. Indonesia pun mau menjadi negara Indonesia pun banyak yang mati kan, sama apakah dijajah? Bukan, dijual. Jadi itu adalah ongkos, Pak, ongkos dari sebuah kehidupan yang seharusnya tidak perlu. Kayak Papua sekarang ini, kita berdoa buat Papua supaya jangan ada pertumpahan darah, yang seharusnya nggak perlu ada pertumpahan darah, karena begitu orang-orang serakah dan mereka ini selalu ada pertumpahan darah. Yang korban selalu orang-orang yang lemah, orang-orang Yahudi yang di Jerman ini yang nggak bisa pergi hijrah ke Amerika karena kan mereka keburu ketangkep, ya kan. Nah, kalau ada orang-orang Yahudi yang pergi ke Belanda, itu ada filmnya ya, saya lupa judul filmnya, itu ada satu intelijen Belanda itu yang mengkhianati orang-orang Yahudi ini, dibunuh, kasihan sekali. Padahal harusnya mereka bisa selamat. Waktu di Belanda itu kan banyak orang Yahudi menikah sama orang Belanda, ya kan, karena supaya bisa selamat dari kejarannya Hitler. Tapi waktu itu ada intelijen Belanda yang mengkhianati. Nah, itu adalah ongkos. Nah, bukan masalah siapa, bukan, tapi memang itu adalah ongkos dari sebuah perdamaian yang dikuasai oleh iblis. Nah, sama dengan orang-orang Islam, orang-orang Kristen, kenapa selalu dipersekusi di mana-mana? Apakah
salahnya orang Kristen sehingga dibantai. Enggak, jangan melihat itu adalah pembantaian. Kita melihatnya itu adalah bagian dari sistem, bagian dari perjuangan. Itulah sebabnya kekristenan itu di Cina pun dianiaya tanpa melawan loh. Kalau orang Islam kan karena ngelawan, karena mau makar ya wajar. Kalau Kristen enggak, kita diam saja pun dianiaya. Kalau orang Islam itu ngelawan, makanya dianiaya. Di Cina itu ya, Uighur itu ya, karena dia ngelawan mau makar. Nah, sama kayak di Indonesia. Oh, orang Islam dianiaya enggak, karena kamu mau gulingin pemerintah kok. Ya kan, makanya ditangkepin ulamanya karena mau gulingin pemerintah kok. Nah, yang heran kan Saifuddin Ibrahim, ya kan, sama si siapa namanya Apolinaris Darmawan, Joseph Paulusang di DPO. Joseph Paulusang dikejar-kejar kayak teroris, dikuntit semua masa lalunya, semua dikutek-kutek semua, bahkan teroris aja nggak dibegitukan. Saya ngejar Paulusang ini kayak ngejar teroris ini. Nah, saking apa? Saking bahayanya Paulusang bagi siapa? Bagi khilafah. Makanya saya dikejar-kejar kayak teroris, Pak. Karena saya membongkar semua kebusukan-kebusukan para pendiri khilafah ini. Itu namanya kejar-kejar kayak teroris. Gitu Pak Nugroho. Jadi itu adalah ongkos, Pak. Jangan melihatnya cuma sebagai the victim, tetapi kita melihatnya itulah ongkos harga yang harus kita bayar. Gitu, Pak ya. Semoga jelas. Oke, lanjut ya. Pak Paul, saya setelah sedikit mohon maaf. Ya, Habibi sini. Kawan saya dari Yerusalem udah siap, cuma kelihatannya udah 100 lebih nggak bisa masuk. Iya. Namanya Ramzi Asar. Ramzi Asar. Dia pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, dia udah pinter bahasa Indonesia. Sebentar. Ya, ini saya udah WA dia. Ya, oke. Dia bilang I'm ready, dia udah. Oke, langsung masuk. Udah masuk. Saya coba cek, dia udah bilang sih siap. Ardian, namanya siapa? Ramzi Asar. Loh, masuk lagi nih. Tadi udah masuk ke ini lagi. Ya, tolong lihat apa host terima katanya. Udah masuk, Pak. Ramzi Israel. Mana Ramzi udah masuk? Shalom Udah. Ramzi. Sudah masuk. Sudah masuk. Ramzi. Sudah masuk Ramzi Israel. Ya, silakan Ramzi Israel. Silakan Pak Habibie, taruh diperkenalkan dulu Pak Habibie. Ya, Ramzi, Silakan. mana videonya tolong buka. Shalom Bisa. semua. Shalom, Pak. Ramzi, ini adalah jom dari Pak Pendeta Paulusang yang hari-hari ini cukup viral di Indonesia. Mungkin ditambahkan sama Pak Paul, silakan. Ya, mungkin cerita dari asal usulnya dulu ini ya, pemicunya konflik yang bulan Mei ini. Enggak tanya dulu Pak, dia orang Arab atau orang Israel, orang Yahudi. Tadi saya bilang dia adalah orang keturunan dari Yordan dan besar lahir di Israel. Dia orang Kristen. Kalau Ya. orang Yordan biasanya orang Palestina, dan enggak dia orang Palestina. Dia Kristen. orang nanti langsung Ya, mungkin kita langsung aja nanti biar Orangnya aja lah yang langsung ngomong ya. Ya, silakan. biar Pak Ramzi ini yang bercerita dulu, langsung memperkenalkan diri. Perkenalkan diri Ya. dulu. Oke, silakan Bro Ramzi. Shalom semua. Lebih baik dengar dari saya. Siapa aku, siapa orang Yerusalem. Tahu sejumlah besar orang Israel adalah orang asing yang baru datang dari luar negeri, mulai kembali setelah 2000 tahun. Kalau kami sendiri atau keluarga saya sendiri adalah keluarga asli, bukan Jordan, seperti Pak Kazdin katakan, tapi kami punya paspor Jordan. Bedanya apa? Bedanya ingat, negara Israel didirikan tahun 1948. Dan kami orang Yerusalem asli, keluarga Yerusalem asli. Jadi dari 48 sampai tahun 1967, Yerusalem dikuasai oleh Jordania. Jadi orang-orang Yerusalem punya paspor Jordania, walaupun mereka adalah orang Palestina. Saya sekarang berbicara tentang Palestina, kenapa? Karena masih Israel belum masuk. 67 Israel bersatu kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu ada perang besar namanya perang 6 hari. Israel menaklukkan 5 daerah besar, dataran tinggi Golan, Gaza, Jalur Barat, Yerusalem dan Sinai. Jadi salah satunya adalah Yerusalem Timur. Sebelum 67 ada Yerusalem Timur, ada Yerusalem Barat. Tapi 67 tidak ada lagi. Seluruh Yerusalem namanya Yerusalem ibu kota Israel. Ini bedanya. Tapi orang-orang yang sudah tinggal di daerah Jordania, Yerusalem, yang maksudnya Yerusalem Timur,
setelah Israel bersatu Yerusalem, jadi mereka sudah punya 2 paspor lagi. Paspor Israel, paspor Jordania. Kami bukan Jordania. Kami lahir di sini, di Yerusalem. Tapi punya paspor Jordania karena kami adalah orang Yerusalem Timur sebelum tahun 67. Yang tanya soal saya orang Yahudi, aku bukan Yahudi. Aku Kristen Arab. Arab itu bangsa, bukan agama. Di Israel ada Yahudi Arab juga. Kalau yang tanya atau papa yang tanya, bagaimana ada Arab Kristen? Ya, karena Arab, kami pakai bahasa Arab. Ada Yahudi yang pakai bahasa Arab. Karena Arab itu bangsa. So, jadi kalau jalan di Yerusalem, di Nazaret, di mana-mana, dengar bahasa Arab tidak artinya yang berbicara itu adalah Muslim. Karena di sini orang Arab Kristen, orang Arab Yahudi masih pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa? Itu adalah Shalom Aleichem dari Ibrani. Dan dalam firman Tuhan, kalau baca firman Tuhan dalam bahasa Arab, di Lukas 1 ayat 26, Tuhan berkata kepada Bunda Maria di Nazaret, Assalamualaikum. So, jadi jangan kaget kalau ada Assalamualaikum antara orang-orang sini. Aku tahu ceritanya di Indonesia beda. Kalau dengar nama Arab artinya harus itu Muslim. Di sini beda. Ada Arab Kristen, ada Arab Yahudi, ada Arab Muslim. Keluarga saya aslinya dari Betani. Dan nama saya Ramzi, aslinya Ramzi Lazarus. Jadi kami dari Betani, kemungkinan besar juga kami adalah keturunan Lazarus. Aku tidak tahu sendiri karena sudah jauh ini, tapi kemungkinan besar yang aku tahu kami berasal dari suku Yahudi yang namanya Benyamin. So, jadi dari suku Benyamin, sekarang tidak susah untuk ngerti kamu dari suku apa. Ingat, Bapak Ibu, orang Yahudi sudah campur, darahnya sudah campur, sampai seluruh dunia mulai kembali lagi. Puji Tuhan, hari ini 12 suku Israel sudah kembali. So, jadi biasa kalau di Indonesia, ya Anda dari kota mana? Oh, aku orang Bandung, aku orang Jakarta, aku orang Surabaya. Di sini orang mulai, kamu suku apa? So, jadi kalau jalan bisa ditanya, kamu suku apa? Benyamin atau Yehuda atau Naftali atau Yusuf atau yang lain. So, jadi ini sudah biasa di Israel. Karena kami sudah tahu, ngerti rootnya dari mana, darahnya dari mana. So, salam kenal buat semua. Aku tour guide di Israel, tour guide Kristen. Aku juga evangelist di gereja yang namanya Gereja Calvary. Kami punya 12 gereja di sini, sekitar 8 gereja underground. Karena kami ajarkan Yahudi dan Muslim tentang Kristus. Puji Tuhan, banyak juga hari ini Yahudi dan Muslim sudah percaya, khususnya Yahudi yang namanya Mesianik, banyak orang Mesianik. Di Israel ada sekitar 200 gereja underground Mesianik di Israel. So, jadi muatan firman Tuhan digenapi semua, Israel harus didirikan. Kenapa underground gereja Kristen di sana? Sebentar Pak Gajamada, biar tuntas dulu nanti Pak Gajamada. Satu-satu Pak. So, kalau ada pertanyaan tentang situasi sekarang di Israel, aku siap untuk jawab Bapak Ibu. Ya, sebentar satu-satu ya, supaya jangan selonong-selonong ya. Senang sekali Pak Ramzi bisa bergabung dengan channel Panas Nabi ke-26. Ya, senang sekali karena ini akan menjadi informasi yang bagus sekali dan cukup A1 karena Anda tinggal di sana. Tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Gajamada. Mengapa harus underground gereja di Israel, sedangkan kita di sana kan kekristenan kan cukup bisa diterima, toh? Mengapa harus underground gerejanya? Itu sangat bahaya. Itu mudah untuk bicara kepada orang Indonesia kenapa harus ada gereja underground, karena itu sangat bahaya untuk ajarkan Muslim dan Yahudi. Harus tahu bedanya antara Yahudi dan Kristen. Yahudi mereka masih menunggu Mesias. So, jadi tidak mudah untuk bicara depan mereka tentang Kristus. Itu adalah Mesias perjanjian lama. Ada banyak yang menolak orang Kristen di sini. So, jadi kalau itu untuk ganti agama juga, untuk ganti agama di Israel itu sangat
masalah besar di sini. Kalau kamu ada banyak seperti gereja saya, banyak Muslim, aslinya Muslim maksud saya, sudah dalam gereja tapi mereka masih ikut berpuasa Ramadan, mereka masih sholat, mereka masih ikut ke masjid, karena depan keluarga mereka itu susah sekali untuk katakan aku percaya sekarang. So jadi juga gereja, kalau saya berbicara satu gereja untuk kami ada di Gaza, gak apa-apa karena Bethlehem Palestina Kristen atau campur tapi mayoritas ada juga orang Kristen, so jadi lebih mudah di Bethlehem. Bethlehem itu bukan underground, Yerusalem bukan underground, tapi di tempat yang hot, yang ada fire underground. Iya. Itu seperti kamu katakan gereja saya di Afghanistan, bagaimana? Tidak mungkin, nanti satu hari dibom. Juga gereja kami di Gaza sama. Karena di wilayah-wilayah yang ini ya, yang underground itu di wilayah-wilayah yang panas ya. Kalau di wilayah-wilayah netral, jadi tetap eksis ya. Benar. Nggak masalah ya. Oke. Saya kira jangan bawa ke sananya. Mudah-mudahan dan kali Bro Ramzi Israel bisa cerita lebih banyak tentang gereja di sana. Namun hari ini kita pengen sekali tahu update konflik Israel Palestina hari ini yang mulai dari apa sih triggernya? Mengapa bisa ada saling lempar batu? Bukan saling lempar. Kenapa bisa ada pelemparan batu di tembok ratapan dan kenapa bisa ada tentara Israel pergi ke Masjid Al-Aqsa? Nah, mungkin kita mulai dari situ atau apa penyebabnya sekarang ini? Kenapa bisa tiba-tiba memanas dan jadi perang besar begini? Ceritanya apa? Ya, aku ngerti. Ceritanya panjang sekali karena kalau bicara tidak Masjid Al-Aqsa, itu masjid nomor 3 di Islam. Sudah kita Muslim percaya Nabi Muhammad teringat ke surga dari sana di mukjizat yang namanya Isra Miraj. Cuma di Islam atau Nabi Muhammad punya 2 mukjizat, bukan seperti Yeshua punya banyak mukjizat. Nabi Muhammad cuma punya 2 mukjizat. Dia membagi bulan menjadi 2 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua Isra Miraj. Apa artinya? Isra Miraj dia naik ke surga dan dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia terima 5 kali sholat. So, jadi kalau tanya kenapa saudara kita Muslim mereka berdoa 5 kali sehari, karena mukjizat Isra Miraj yang terjadi menurut mereka di Yerusalem. Seperti apa tuh? Ini tolong yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan Pak Ramzi. Tunggu Pak. Apa itu? Iya, ini saya matikan semua aja, kecuali Pak Ramzi ya, saya matikan supaya jangan ini ya. Oke, Pak Ramzi, sebentar. Pak Ramzi Israel, sebentar saya cek dulu. Pak Ramzi mikrofonnya bisa dinyalakan sekarang. Ya, silakan. Udah dengar saya? Ya, silakan. Oke. Ya, bisa lanjutkan. Yang lain sudah saya matikan mikrofonnya, jadi Pak Ramzi bisa tanpa gangguan bisa bicara. Nanti ya, sudah bisa dilanjutkan Pak Ramzi. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, so jadi Masjid Al-Aqsa itu tempat yang panas, on fire, dan saudara kita Muslim tahu satu hari Israel akan mendirikan di tempatnya Bait Suci yang ketiga. Itu buatan firman Tuhan, dalam firman Tuhan harus ada. Tapi ceritanya mulai di daerah di Yerusalem Timur namanya Sheikh Jarrah. Ada 28 rumah orang Arab. Saya tidak mau katakan Palestina karena sekarang Yerusalem adalah, saya sudah katakan, jadi semua di Yerusalem, kalau juga Islam termasuk wilayah Israel. Ada orang Arab Muslim tinggal dalam 28 rumah di Israel Court. Mereka katakan ini orang yang sudah sewa dari zaman Jordania, dan Jordania sudah sewa dari orang Yahudi yang di Yerusalem sebelum tahun 1948, dari 100 tahun yang lalu. Jadi mulanya mereka mau ambil 6 rumah dari Arab. Mulanya ribut di sana, ada demo kecil, so jadi di daerah Sheikh Jarrah. Dan ini diganti tempatnya, atau dari Sheikh Jarrah mereka mulai melemparkan batu-batu di daerah Damascus Gate di Yerusalem, dan kemudian masuk ke ribut ini masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti kalau mereka melemparkan batu-batu, tentara Israel akan juga datang. So jadi ribut mulai seperti ribut kecil sampai tanggal 28 Ramadan. 28 Ramadan ada demo besar buat Yahudi, karena itu tidak lagi di Yerusalem ada hari namanya Hari Yerusalem. Itu apa? Waktu negara Israel menaklukkan Yerusalem dari Jordania,
Ya, itu adalah dalam kalender Yahudi maksud saya. So, jadi itu adalah hari yang suci buat Israel waktu mereka bersatu Yerusalem. Jadi 30.000 mau masuk Yerusalem berdoa di tembok ratapan. Jadi gosip udah mulai 30.000 mau masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti Muslim marah, mereka mulai itu waktu Ramadan, akhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan. So jadi orang-orang muda yang Muslim mereka sudah kumpul di Masjid Al-Aqsa dan mereka mulai melemparkan batu-batu di demo itu. Seperti mau katakan Yerusalem itu bukan ibu kota Israel, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. So jadi sampai sekarang masih situasi masih oke, banyak ditangkap, tapi itu di daerah Yerusalem. Malam itu Hamas dari Gaza mereka roket Yerusalem dengan 7 roket, aku tidak tahu kenapa 7. So jadi 6 sudah tidak bisa, tapi 1 jatuh di daerah Karim Yerusalem. Pasti kalau ada roket dari Gaza, Israel harus juga self defense. Jadi mereka ganti tempatnya dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Israel mulai cari Hamas di Gaza, mereka mulai bom Gaza malam itu, dan 1 malam lagi atau kemudian Hamas sudah bom Tel Aviv dengan 130 roket. Jadi sekarang situasi semua tahu siapa mulai, siapa ya. So mulanya di daerah Sheikh Jarrah dengan 6 rumah yang diambil oleh Israel, kemudian diganti tempatnya ke Damascus Gate, Masjid Al-Aqsa, masih di Yerusalem. Kemudian situasi ya pindah ke Gaza. Sekarang itu antara Hamas di Gaza dan antara Israel. So Hamas sekarang bom Israel dan Israel bom Gaza. So jadi kalau itu kesalahan siapa, aku hanya bisa katakan itu lack of love dan itu lack of faith, ya kurang iman dua-duanya, Yahudi dan Muslim. So Gaza, kasihan Gaza dan anak-anak Gaza yang dibunuh oleh bom-bom dari Israel, dan kasihan anak-anak Israel yang juga dibunuh oleh roket-roket Hamas. Ini yang saya bisa katakan. Dan yang saya bisa katakan, ya kita harus semua berdoa untuk damai di Yerusalem, karena Yerusalem harus berdamai. Walaupun susah sekarang, susah kontrol karena juga di jalur barat, Ramallah, Jenin, Nablus, di mana-mana ada ribut. Hari ini, jangan lupa hari ini juga hari Jumat, setelah sholat, Muslim semua marah, semua keluar, mulai ke checkpoint, melemparkan batu-batu. So ini situasi di sekarang. Kalau tentang saya sendiri, kami tetap di rumah. Aku di balkoni sekarang karena bahaya di luar. Saya orang Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dan cuman Sheikh Jarrah, cuman jauh dari rumah saya sekitar 3 km. Jadi di mana-mana di luar ada tentara, di mana-mana ada orang muda yang marah. Lebih baik, lebih aman buat saya, buat anak untuk tinggal di rumah. Cuman kalau saya mau beli sesuatu, aku 100 meter ke supermarket beli sesuatu dan kembali. Itu situasi di Israel sekarang. Oke. Jadi nampaknya terjadi konfliknya memang seperti yang kita duga dari Sheikh Jarrah gara-gara mau diambil alih. Cuman Sheikh Jarrah ini sebetulnya punyanya punyanya Israel atau punyanya Palestina? Sebetulnya kalau menurut Bro Ramzi sendiri. Sheikh Jarrah itu di Yerusalem, itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya dengar itu sudah pernah dibeli oleh wilayah Israel. Wilayah Israel. Ya, wilayah Israel. Tapi siapa yang setuju? Negara-negara Arab di Yerusalem tidak ada embassy, kecuali embassy Amerika. Kenapa embassy semua ada? Sekarang menurut BBB, Israel menaklukkan Yerusalem tahun 67. Menurut Israel, kami bersatu Yerusalem. So jadi mau pakai kata apa? Mereka bersatu atau menaklukkan? Itu tergantung. Di Indonesia, for example, menurut negara Indonesia, Israel menaklukkan Yerusalem, bukan bersatu. Tapi menurut Amerika, Israel, mereka bersatu Yerusalem. So jadi Sheikh Jarrah itu wilayah Israel. Orang-orang yang tinggal di Sheikh Jarrah punya juga paspor Israel, tapi agama mereka Islam. Itu maksud saya. So tapi juga Pak, saya mau katakan sesuatu. Kenapa sekarang? Kenapa Israel harus maju dan ambil 6 rumah? Apa artinya 6 rumah? Mereka setiap hari bisa bangun rumah di mana-mana. Kenapa mereka mau ambil 28 rumah?
buat orang Arab Islam sekarang. Dan mereka harus keluar, tinggal di mana, not our business. So jadi aku mau katakan juga ada Israel interest untuk konflik ini. So mulanya di Sheikh Jarrah harus berdamai, oke, di court. Apa artinya? So harus sabar, kenapa waktu Ramadan juga. Harus juga menghormati, mereka tahu di saudara kita Muslim waktu mereka berpuasa, mereka sangat stres juga. Mereka mudah ribut. So jadi kenapa mereka beli waktunya Ramadan untuk ambilin rumah ini. By the way, di Israel Court, isu ini dari tahun 2009. Jadi sudah lama. Bukan baru. Tapi kenapa isunya keluar hanya bulan ini? So jadi kalau saya orang Israel harus tahu juga politik, harus tahu sejarah juga di sini. Ada konflik juga di Israel itu apa? Tahu sampai sekarang kami tidak ada prime minister sampai saat ini. Ya sudah karena sudah beberapa kali kami coba untuk pilih prime minister karena sistem Israel beda. So jadi Benjamin Netanyahu sampai sekarang tidak bisa jadi prime minister sekali lagi. Dan ada banyak demo melawan prime minister Benjamin Netanyahu setiap hari. So jadi kalau itu interest oleh Benjamin Netanyahu untuk lihat Israel bahaya. Kalau ada prime minister yang lain dia tidak bisa melawan Hamas. Aku hanya sendiri. Aku mau katakan sesuatu, statistik dari Israel. Sebelum perang ini, atau sebelum konflik ini, Benjamin Netanyahu bisa dapat, atau Likud bisa dapat, sampai 56 antara 120, itu berapa persen? Sekitar 45% dari penduduknya Israel mereka mau pilih Likud. Tapi dari kemarin sendiri sekitar 80% Israel mau pilih Likud lagi. Kenapa? Karena mereka katakan hanya Likud, hanya Benjamin Netanyahu yang bisa melawan Hamas sekarang. Maksud saya begini. So jadi kalau konflik ini itu adalah interest dari Israel juga, ya kemungkinan besar. Kenapa keluar sekarang? Ya karena mereka akan dapat sesuatu. Dan mereka berbicara tentang Israel jatuh, tidak mungkin Israel jatuh. I tell you, Israel sangat kuat, sangat kaya. Jangan takut, ada yang bayar buat Israel semua. So jadi kalau ini di perang ini Israel akan ekonomi Israel akan jatuh, tidak mungkin.